Kalau berdasarkan yang saat ini itu yang sedang berjalan, yang 3 hal tadi yang Bapak sampaikan. Lalu pengalaman Bapak nih, gitu, secara praktisi hubungan industri ya, konsultan tenaga kerjaan, yang apa ya sih Pak, yang perlu diperhatikan nih kalau ada HRD manager, owner pada nonton gitu ya. Nah yang perlu hati-hati ini apa nih Pak, yang perlu dijaga menurut pengalaman Bapak gitu? Yang sekarang apa yang akan datang? Yang sekarang. Belum nomor 7 kan belum ada teknisnya Pak. Yang perlu dijaga itu sebetulnya perjanjiannya nggak jelas. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alidaya itu nggak jelas. Tidak mengantisipasi seluruh hak dan kewajiban pekerja khususnya ya. Lebih berfokus pada ini aja Pak. Pembayaran sebagaimana, bagaimana prosedur pembayaran, itu aja tuh. Mengenai duit aja lah. Hak pekerja jarang sekali diatur dalam perjanjian itu. Ada nggak Pak kasus yang Bapak tangani? Banyak, ada kasus banyak. Boleh dong Pak, banyak, boleh dong. Banyak kasus. Di Sumatera Utara ada, di DKI juga ada, di Jawa Barat ada. Klien Bapak atau sebagai perusahaan saksi lain, ahli atau perusahaan saksi lain? ahli juga ada. Jadi di saksi ahli saya di Sulawesi Selatan ya. Sulsel. Sehingga ya kasihan juga. Apa? Yang bermasalah perusahaan alidaya, ya kan? Pemberi pekerjaannya diseret-seret tuh. ke bawah-bawah. Yang nyari siapa? Mohon izin lah, dipanggil oleh Disnaker. Padahal hubungan kerjanya dengan perusahaan alidaya. Apa urusannya gitu loh. Ya kan? Kan manggil hubungan kerja dengan siapa? Itu terjadi. Lah terjadi kasus saya bilang kan. Lah Disnakernya kenapa mau? Ya karena pengaduan ada serikat pekerja dan sebagainya itulah itu tuntutan serikat pekerja, ini nggak benar, ini status saya nggak benar dan sebagainya macam-macam lah, ya kan? Dia tidak mempersoalkan perusahaan alidayanya, dia mempersoalkannya haknya itu nggak dibayar, ada kesalahan dari perusahaan alidaya Pak, ya, ada yang nggak dibayar, ada yang ditunda-tunda dan sebagainya lah, ya kan? Sehingga dipanggil, pokok masalahnya sebetulnya karena dipanggil oleh Disnaker, jadi kan artinya 2 perusahaan. Satu karyawan menghadapi 2 perusahaan. Apa ada hubungan kerja satu karyawan dengan 2 perusahaan? Nggak ada lah. Terjadilah itu. Sampai berapa tahun yang lalu, sampai perusahaan pemberi pekerjaan diwajibkan membayar macam-macam lah ya. Terus saya sebutkan lah. Kok mau ya? Padahal nggak ada hubungan kerjanya. Dan itu kalah Pak, kalah di PHI. Itu kan perusahaan PHI. Saya nggak usah sebutkan lah PHI mana. Jadi perusahaan PHI kalah, kemudian udah bayar. Nah, terakhir tuh saya diminta saksi ahli itu salah satu perusahaan, ya kan? Saya jelasin aturan mainnya seperti ini. Di PHI kalah juga, tapi nggak telak kalahnya. Saya bilang sama lawyernya, kasasi Mahkamah Agung. Kasasi Mahkamah Agung menang, semua ditolak gugatannya. Nggak ada kewajiban pemberi pekerjaan. Yang wajib adalah perusahaan alidayanya. Ya itu yang benar, gitu loh. Nah itu kelemahan-kelemahan masa lalu. Ya kita harapkan ke depannya jangan ada kelemahan lagi. Titik-titiknya kira-kira apa Pak? Tadi kompensasi apa? Banyak. Jadi hak pekerjaan normatif itu kan ada 5 ya. Pertama upah minimum. Nggak boleh dilanggar itu. Apalagi di masjid ya dilanggar aja nggak boleh itu. Pak, di situ Pak. Ya. Jangan situ Pak. Jadi upah minimum itu nggak boleh dilanggar. Kalau orang Islam itu dilanggar aja nggak usah, apalagi di masjid. Gitu ya. Jadi upah minimum. Yang kedua adalah BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan. Itu semua ada sanksi pidananya. Itu syarat ya. Ada sanksi pidananya itu. Itu pidana Pak. Itu nanti kita. Pidana nanti kita sampaikan. Di mana aturannya saya sampaikan nanti. Tinggal lihat aja baca. Nanti waktu kita kalau ada eventnya, nanti kita diskusi lebih luas lah. Kemudian pertama saya ulangi lagi upah minimum, kedua BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu jangan sepotong-sepotong, jangan setengah paket ya. Kan ada JKP, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan hari tua, jaminan pensiun, ya kan? Itu harus jelas itu. Ya semuanya harus bayar.
Karena karyawan kan kontra umumnya itu semua wajib tuh. Nah, itu yang kedua, Yang kedua. Yang ketiga adalah ya THR keagamaan. Banyak yang salah menerapkan juga. Salah menerapkan, ada yang tidak bayar, macam-macam deh itu. Ada yang cuma diberi sekian aja dan sebagainya, macam-macam oleh perusahaan Lidaya. Itu, ya kan? Kemudian uang kompensasi berakhirnya kontra. Ini ada kesalahannya juga dari perjanjian kerjasamanya itu ada kesalahan, Pak. Kesalahan gimana ya? Uang kompensasi itu Jangan dibahas di sini, Pak. enggak ya, ada kesalahan lah. Kesalahan uang kompensasi itu sepertinya seperti apa, dibayarnya seperti apa. Jadi enggak ada masalah. Ya, jadi masalah jadinya. Terus akhirnya yang satu lagi ada overtime. Lembur kan? Kemudian keagamaan apa lagi ya? Ada lagi ketentuan-ketentuan di bidang K3, keselamatan kesehatan kerja, termasuk cuti, itu normatif ya, cuti normatif Bapak Ibu. Kalau statusnya dia, Pak? Statusnya jelas Status di undang-undang kan karyawan. bisa PKWT, bisa PKWTT ya. Sampai sekarang masih bisa status seperti itu. Karena PP 35 itu pada hakikatnya yang mengatur Lidaya itu tidak diubah. Nggak ada perubahan PP 35. Kenapa itu dirubah? Karena keluar putusan MK nomor 108 2023. Ya kan? Itu dikatakan jenis pekerjaan Lidaya ditetapkan oleh menteri, keluarlah peraturan menteri. Peraturan menteri.